Bismillahirrohmanirrohim. Hari ini Ibu Ula mau review sedikit tentang sebuah buku cerita yang berjudul Biar. Nah, buku ini salah satu dari paket buku Kaya Baca yang diterbitkan oleh Provisi Education bekerja sama dengan Room to Read. Nah, ini kalau buku Room to Read itu kita bisa lihat ada keterangannya nih. Buku ini diterbitkan oleh siapa, dengan kemitraan melalui Room to Read dan seterusnya gitu. Jadi buku-buku Room to Read itu pasti mencantumkan ini. Dan biasanya untuk buku-buku Room to Read ini kebanyakan disukai oleh anak-anak karena teksnya pendek dan maknanya banyak. Nah, buku ini bercerita tentang kisah dua saudara kembar, sepasang saudara kembar. Ini saudara kembar, anak dari Raja Pulau Mintin. Ada yang tahu Pulau Mintin itu di mana? Teman-teman bisa cek, dicari di manakah Pulau Mintin itu. Kalau dilihat dari pakaiannya, sepertinya ini ada di Kalimantan. Coba dicek lagi ya. Nah, pada halaman pertama itu kita diperlihatkan sebuah ilustrasi. Di situ ada sepasang anak kembar, anak dari Raja Pulau Mintin, di mana mereka terus-menerus bertengkar. Hal ini relate ya, sangat dekat sekali dengan kehidupan kita, terutama bagi anak-anak kita yang punya saudara gitu. Biasanya pasti ada yang membuat mereka bertengkar. Serukun-rukun apapun saudara itu biasanya, apalagi masih kecil, itu pasti ada masa di mana mereka bertengkar satu sama lain. Nah, ini kemudian di halaman berikutnya kita bisa melihat bahwa si raja itu tidak ingin bahwa anaknya tuh bertengkar terus. Setiap orang tua pasti menginginkan hal ini ya. Kemudian raja menyuruh si naga dan buaya untuk menangkap ikan. Maka disuruhlah si naga dan buaya untuk menangkap ikan menggunakan jala, dengan syarat mereka berdua tidak boleh pulang sebelum mendapatkan ikan. Maka berangkatlah mereka berdua ke rawa atau ke perairan ya. Di sini perairannya entah rawa-rawa, entah di tepian pantai. Kalau dilihat sih tepian pantai karena di sini ada pohon bakau. Nih, di sini ada pohon bakau. Kita bisa sambil mengenalkan ke anak tentang keanekaragaman hayati, bahwa di sini ada pohon bakau yang bernafas menggunakan akar nafas. Nah, pohon bakau ini kan tidak ditemukan di sembarang tempat. Jadi kita bisa mengenalkannya melalui cerita. Nah, ketika proses ini menangkap ikan ya, mereka ini bertengkar lagi gitu. Ada yang mau mengikat jalanya di batang pohon, ada yang mau mengikat jala ke akar pohon, ya demikian seterusnya. Nggak ada yang mau ngalah. Akhirnya yang satu diikat di batang, yang satu diikat di akar. Nah, ini mereka mulai mengacaukan ikan-ikan yang ada di rawa itu, dikacaukan supaya masuk ke jala. Nah, ini kita juga berkenalan lagi dengan keanekaragaman hayati yang lain, yaitu ini hewan apa? Bekantan. Kita bisa juga mengenalkan kepada anak tentang bekantan. Atau menghitung bekantan yang ada di sini juga bisa. Di sini ada 1, 2, 3 ekor bekantan. Nah, seperti itu. Nah, ketika menjala ikan, naga dan buaya masih saja bertengkar. Bisa kita lihat mereka bertengkar lagi seperti tidak ada habisnya sampai mereka lupa pada ikan-ikan yang akan mereka jala. Bertengkar aja terus. Hingga masih saja terus bertengkar. Entah adu mulut, entah apapun, pokoknya mereka nggak rukun gitu. Dan melupakan apa yang sebenarnya ingin mereka raih, yaitu menangkap ikan. Sampai akhirnya mereka berdua lelah bertengkar.
Capek kan akhirnya bertengkar terus. Setelah capek, mereka baru sadar bahwa tidak ada satupun ikan yang berhasil mereka tangkap. Kira-kira kenapa ya? Kok ikannya nggak ada yang berhasil ditangkap? Kita juga bisa tuh memberikan pertanyaan itu kepada anak gitu, supaya anak bisa lebih jeli, lebih teliti dalam melihat ilustrasi. Karena sebenarnya ini udah masalahnya itu sudah terlihat di ilustrasi awal tadi, mengapa tidak ada ikan yang bisa masuk ke jala. Nah, akhirnya mereka berdua mengambil jala, mencari tahu apa masalah yang terjadi. Dan ternyata di jala itu ada lubang. Inilah kenapa ikan-ikan tidak ada yang masuk ke jala. Ikannya masuk semua ke lubang ini. Ya, ini masalah gitu yang harus mereka selesaikan bersama. Kemudian mereka mencari solusi atas masalah tersebut. Mereka mengadu-aduk tas, siapa tahu nih ada yang bisa digunakan untuk memperbaiki jala, dan akhirnya menemukan benang jala dan apa ini namanya ya, alat untuk memperbaiki jala lah ya. Dan mereka pun bersama-sama saling memperbaiki jala. Jadi di sini ada kerjasama. Setelah bertengkar tadi, kemudian ternyata ada masalah, sementara masalah itu harus segera dicari solusinya, maka mereka menyelesaikan masalah itu bersama-sama. Nih, kemudian setelah jalannya jadi, mereka pun memasang jala itu kembali. Kita bisa lihat jalannya tetap ada yang di akar, tetap ada yang di batang. Jadi tetap aja ada perbedaan di sini, tapi mereka tidak lagi bertengkar. Itu mereka semangat fokus untuk menjala ikan gitu ya. Dan akhirnya mereka berhasil mendapatkan ikan yang banyak dan mereka bisa pulang, karena tadi syaratnya untuk pulang itu kan harus bisa bawa ikan. Nah, akhirnya mereka dapat ikan nih banyak dan mereka bersuka hati pulang menuju rumahnya. Nah, sampai di rumah ikan itu dimasak kemudian dimakan bersama-sama. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa Raja Pulau Mintin ini punya kebijaksanaan untuk mendamaikan anaknya gitu, yaitu dengan memberikan mereka masalah yang harus diselesaikan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang sama, dan ini bijak sekali. Di sini kita bisa belajar tentang kerukunan antar saudara. Kita juga bisa belajar budaya. Di sini ada kental sekali dengan budaya, pakaian adat, kemudian tata pemerintahan ya. Ini di sini raja. Kemudian lagi selain itu juga kekhasan daerah, keanekaragaman hayati yang khas di sana. Tadi kita menemukan bekantan, sebenarnya ada lagi nih burung rangkong, tadi kelewat ada burung rangkong. Nah gitu, jadi kita bisa selain membacakan cerita, kita juga bisa memberikan nilai-nilai moral di dalamnya. Bisa juga anak-anak diajak mendalami ilustrasi, mengenal budaya-budaya yang tidak ada di sekitarnya. Bisa juga bukis play tentang misalnya keterampilan menjahit jaring. Ya, seolah-olah kita bikin jaring, kemudian jaring itu bolong, gimana cara memperbaikinya gitu kan, bisa tergantung umurnya. Seperti itu. Nah, itu sedikit review yang bisa Ibu Lula sampaikan. Teman-teman bisa pesan buku ini melalui cicilan atau cash atau satuan juga bisa.